sunnah. Ketemu ya? Punten kitab. Salatul Aidin, tahiyatul masjid, sunnatul wudu. Halaman 48. Nah. Allah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan kita memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan jangan lupa akan terima kasih dan jazakumullah khair pada saat itu tidak usah-usahnya mendidik kami dalam apa hal yang dalam fikih. Insya Allah malam hari ini kita akan melaksanakan atau akan belajar mengenai salat berjamaah fikih, salat berjamaah ya Ustaz. Nah, untuk menyingkat waktu, mari kita sama-sama pelajari fikih salat berjamaah ini dan kepada Ustaz Habib. Sekali lagi jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Malam ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah. Mulai kita dari definisi. Jamaah secara bahasa itu adalah ta'ifah atau golongan atau kelompok. Maka kita berkelompok saat ini di sini itu namanya jamaah. Makan bareng-bareng berkelompok itu juga namanya jamaah. Ada istilahnya jamaah tabligh yang kita kenal. Mereka berkelompok jalan dari satu masjid ke masjid yang lain, itu jamaah namanya. Main bola 11 orang, nah, itu pun berjamaah. Berjamaah dalam main bola, berjamaah dalam anu. Secara bahasa adalah berkelompok. Dan secara syariat jamaah itu yang dimaksud oleh fikih itu adalah rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Hubungan antara sholat makmum dengan sholatnya imam. Ketika imam sholatnya berdiri, makmum berdiri. Ketika imam rukuk, makmum rukuk. Sujud ikut sujud dan seterusnya. Hubungan antara sholat makmum dengan sholat imam. Yang jadi patokan adalah imamnya. Apa yang dilakukan oleh imam harusnya dilakukan oleh makmum. Maka termasuk diantaranya dalam doa kunut. Umpama imamnya dia doa kunut, makmumnya enggak ikut doa kunut, dia langsung sujud, batal sholat makmum. Atau si imamnya tidak doa kunut, makmumnya doa kunut sendirian, kelihatan ya doa kunut sendirian, batal sholatnya makmum. Itu ya. Maka ngelihat imamnya sedang apa, makmum lakukan apa yang dilakukan oleh imam. Minimal jamaah berapa? Minimal jamaah adalah imam dan makmum, maka 2 orang saja.
bapak sholat di rumah bersama istrinya. 2 orang nih, maka disebutnya jamaah. Apakah berjamaah sholat harus di masjid, harus wajib? Tidak. Dalam madhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, berjamaah tidak wajib di masjid. Dimanapun kita tadi sholat di sini berjamaah, maka sudah dapat 27 derajat. Tidak harus di masjid. Cuma jamaah dilakukan di masjid bagi laki-laki itu lebih utama daripada berjamaah sholat di selain masjid. Baik, tapi kalau ditanya jamaah di selain masjid boleh enggak? Ya boleh. Ya terdapat 27 derajat dapat karena sholat berjamaah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, laki-laki sholat berjamaah di masjid itu wajib. Wajib. Kalau enggak sholat berjamaah di masjid, maka dia terkena dosa kalau tanpa ada uzur. Enggak ada uzur, enggak ada uzur syar'i ya, enggak ada penghalang secara syar'i, berdosa itu laki-laki. Tapi sah sholatnya. Sah, tetapi dia berdosa. Kalau ada uzur syar'i seperti sakit, nah itu tidak akan berdosa. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Nah, wa yahsulu biha atlu sawabil jamaah, maka sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau di sana ada imam dan 1 makmum saja, maka sudah mendapatkan keutamaan salat berjamaah, yaitu 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat, walaupun tidak dilakukan di masjid. Jamaah itu keutamaannya sangat besar sekali. La yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaq. Tidak ada orang yang meremehkan sholat berjamaah kecuali orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Bisa dikatakan orang yang meremehkan sholat berjamaah berarti dia munafik. Munafik itu apa? Munafik ya orang bermuka 2. Katanya iman ke Allah, katanya percaya akan sabda Rasulullah, tetapi nggak dilakukan, gitu. Ya, katanya ini haram tapi tetap dilakukan, nah itu disebutnya munafik. Orang yang bermuka 2, orang yang menggampangkan, meremehkan jamaah, maka dalam hatinya terdapatkan kemunafikan. Maka ada sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang melakukan sholat berjamaah selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ulanya imam, dia itu bisa disebut orang yang selamat dari kemunafikan. Nah selama ini nih, kita pernah nggak 40 hari nggak putus dari sholat jamaah 5 waktu? Enggak. Oh, berarti belum bisa disebut orang yang selamat dari kemunafikan, gitu ya. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yauman." Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, 40 hari ia sholat, 40 kali 5 waktu berarti ya. Dia sholatnya secara berjamaah, yudriku takbiratul ula, dia menemukan takbiratul ulanya imam, maka kutibat lahu baro'atani, dia akan ditulis, dicatat oleh Allah selamat dari 2 hal. Apa? Yang pertama, dia terbebas dari api neraka, wa baro'ah minan nifaki, dan yang kedua, dia selamat dari kemunafikan. Kalau kita pengen lihat mana sih orang yang tidak munafik, maka lihat jamaahnya, sholatnya jamaah tidak, apakah dia itu istiqomah 40 hari lebih dia berjamaah terus atau tidak. Kalau dia bisa sholat lebih dari 40 hari, nah itu insya Allah orangnya yang tidak munafik. Nah, maka inna salatal jamaah ta'dilu khamsan wa isyrina min salatil fadhi, sesungguhnya salat jamaah itu pahalanya sekadar atau semisal 25 derajat dibanding salat sendirian. Dalam riwayat lain 27 derajat dibanding salat sendirian. Nah,
Jangan dibayangkan 25 derajat berarti 25 botol air, enggak. Atau 25 kepingan emas, enggak. Ini hanya gambaran takribul faham, memudahkan bandingannya saja. Ini 1, ini 25. Ini 1, ini 27. Banyakan mana? 27. Hanya sekadar bandingan saja supaya kita bisa memaham, oh kalau sholat sendiri itu dapat 1, kalau sholat berjamaah itu dapat 27 gitu. Jadi jangan sampai kita membayangkan 27 maksudnya 27 keping, enggak seperti itu. Sama halnya Rasul pernah bersabda, barang siapa yang menemukan saudaranya meninggal kemudian dia ikut mengurus jenazah sampai mensolatkan, maka dapat 1 qirot. Kalau dia sampai mengkuburkan, ikut mengkuburkan, maka 2 qirot. Sahabat bertanya, apa itu qirot ya Rasul? Qirot itu adalah emas, tumpukan emas yang setinggi gunung Uhud gitu. Gunung Uhud apa ditumpuk emas. Apakah benar-benar emas? Enggak. Hanya untuk memahamkan orang saja. Gitu ya, pahalanya seperti itu. Jadi hanya sekadar pemahaman, oh berarti pahala orang jamaah itu banyak, itu ya. Pemahamannya seperti itu. Fawaid, nah, faedah-faedah kita berjamaah banyak sekali, yaitu diantaranya adalah merdeka dari sengatan api neraka, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik tadi, atau selamat dari kemunafikan. Nah, kalau pengen kita disebut sebagai orang yang tidak munafik, maka kita berjamaah. Kemudian yang ketiga, qabulus sholah. Nah, sholat kita itu insya Allah diterima oleh Allah. Seluruh ulama sepakat, orang yang sholat kemudian di dalam sholatnya itu tidak ada kekhusyuan walaupun hanya sebentar, maka sholatnya tidak diterima. Sholatnya tidak diberi pahala walaupun cuma sebentar loh, nggak khusyuknya. Kalau kita semua dari awal sampai akhir nggak khusyuk, berarti selama ini nggak diterima? Enggak, kecuali jika jamaah. Nah, enaknya itu kita sholat berjamaah didoakan oleh malaikat, didoakan oleh malaikat terus mengatakan apa? Allahumma aina huwa man wafaqalu. Doanya malaikat itu mana? Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih. Doanya malaikat. Ya Allah, rahmatilah dia orang yang jamaah. Ya Allah, ampunilah dia orang yang jamaah. Ya Allah, berilah taubat pada dia. Ini doa daripada malaikat yang menunjukkan bahwa sholat kita orang yang berjamaah itu walaupun tidak khusyuk itu diterima oleh Allah. Jadi manfaatnya sangat besar. Nah dari situ Allah memberi ampunan kepada orang-orang yang sholat berjamaah, pahala yang sangat besar ya, dibandingkan seperti 1 banding 25 atau 27 derajat. Nah, dan ketika kita sholat jamaah itu lebih aman daripada godaan setan. Kalau sholat berjamaah imamnya agak lambat, kita akan ikut lambat. Tapi kalau kita sholat sendiri, kemudian ada sesuatu yang mengharuskan kita cepat, kita langsung cepat. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau jamaah kan enggak. Nah ini berarti aman daripada godaan setan. Jadi makanya lebih baik sholatnya kita berjamaah walaupun cuma 2 orang. Makanya ulama zaman dulu itu kalau memang ketinggalan sholat berjamaah akan nyari orang yang belum sholat. Kalau udah pada sholat semuanya akan minta tolong kepada orang yang sudah sholat, yuk sholat lagi. Namanya sholat mu'adah. Dia udah sholat, udah sah sholatnya, tapi sholat lagi. Namanya mu'adah, hukumnya adalah sunnah. Selain dia itu dapat pahala menolong orang yang akan sholat berjamaah, dia juga dapat pahala mengulang sholatnya, gitu ya. Itu orang-orang zaman dulu ya. Sekarang pun ada di pesantren-pesantren masih berlaku itu. Udah pada sholat, dia baru bangun tidur umpamanya. Udah pada sholat semua, udah yuk sholat lagi yuk. Ngajak 1 orang sholat lagi, gitu ya. Dan nanti ini bisa dipraktekkan di tempat kerja.
Antum di kantor udah pada sholat semuanya, kita baru datang, baru bangun dan sebagainya, terus ngajak, ayo sholat lagi bareng aku, gitu. Ya, supaya sholatnya kita nanti bisa berjamaah. Nah, hukum sholat berjamaah itu apa? Hukumnya sholat berjamaah mu'tamad madhab Syafi'i adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu kefarduan yang jika di satu desa itu sudah ada yang berjamaah, maka gugurlah bagi yang lain. Nah, gugur bagi yang lain. Tapi kata Imam Ar-Rafi'i bahwa jamaah itu hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang mana kesunahan itu sangat ditekankan kesunahannya. Tapi mu'tamad, pendapat yang paling unggul dalam madhab Syafi'i, sebagaimana kata Imam An-Nawawi, bahwa berjamaah sholat hukumnya fardu kifayah. Ya, andai satu desa kecil tidak satu pun dari mereka yang berjamaah sholat, maka semuanya berdosa. Harus segera diingatkan, ya. Makanya hati-hati. Dalam satu kantor ya minimal ada yang berjamaah lah, gitu ya. Harus ada yang berjamaah. Ya, walaupun nggak ke masjid, yang penting sholat berjamaah. Nah, tetapi kalau bisa sholat berjamaah itu dilihat oleh orang, syiar Islamnya itu nampak, kelihatan, gitu ya. Hukum sholat berjamaah, nih. Hukum fikih itu bisa berubah tergantung daripada alasannya. Sama-sama sholat berjamaah, tapi bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi khilaful aula, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi haram. Loh, berjamaah bisa jadi haram, bisa. Tergantung apa alasannya. Kita duduk di satu tempat bisa jadi wajib. Seperti antum duduk di sini hukumnya wajib loh. Kenapa? Karena mencari ilmu syariat, gitu. Antum duduk di sini bisa jadi dihukumi haram. Ketika apa? Duduknya antum itu main slot. Nah, hukumnya haram nantinya. Nah gitu. Sama-sama duduk padahal sama-sama ngadep kopi, ya, bisa jadi haram karena main slot. Bisa jadi makruh. Kenapa? Karena main catur umpamanya atau game, ya, Mobile Legend yang nggak pakai uang, nggak pakai apa ya, main game saja biasa, hukumnya makruh. Bisa jadi sunnah karena umpama berzikir atau membaca Quran, gitu. Itulah ilmu fikih. Bisa berubah tergantung apa alasannya. Nah, sholat berjamaah itu bisa jadi fardu ain. Fardu ain itu kefarduan tiap individu manusia. Contohnya seperti sholat jamaah Jumat. Bagi laki-laki, sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Nggak bisa sholat sendiri satu orang Jumat, nggak boleh. Nggak ada yang mengatakan harus berjamaah. Yang menjadi perbedaan pendapat, minimal jamaah Jumat berapa? Nah, itu yang menjadi perbedaan. Nah, kalau kata Imam Hanafi 3 orang, kalau kata Maliki 13 orang, kalau kata Syafi'i 40 orang, gitu ya. Nah, jamaah hukumnya fardu ain seperti apa? Jamaah sholat Jumat bagi laki-laki, ya, yang berkewajiban sholat. Jamaah sholat hukumnya bisa jadi fardu kifayah, sebagaimana sholat fardu 5 waktu, ya, sebagaimana sholat fardu 5 waktu. Jamaah sholat bisa menjadi sunnah. Contohnya apa? Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Seperti taraweh. Taraweh itu sunnahnya dilakukan berjamaah. Tidak sendiri masing-masing di rumah, tidak. Sholat witir pada bulan Ramadan. Itu pun sunnahnya berjamaah. Sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, sholat istisqa minta hujan, itu pun sunnah dilakukan secara berjamaah. Dan bisa menjadi sunnah lagi jamaahnya perempuan. Semuanya perempuan, imam dan makmumnya perempuan, maka mereka disunnahkan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah bisa jadi hukumnya mubah. Boleh dilakukan, boleh juga tidak.
Contohnya apa? Finnawafilil lati la tusyra' fihal jamaah. Semua sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah seperti sholat duha. Nah, antum mau sholat duha berjamaah boleh tidak? Boleh, boleh toh. Sholat duha tidak berjamaah ya boleh. Gitu. Jadi mubah jamaahnya sholat duha itu mubah, boleh-boleh saja. Sholat qobliyah dan ba'diyah dilakukan berjamaah boleh atau tidak? Boleh. Lah kalau berjamaah nanti dapat pahala jamaah? Enggak. Ya. Enggak dapat pahala jamaah. Cuma kalau mau dilakukan itu boleh. Dan jamaah bisa dihukumi khilaful aula. Khilaful aula itu lebih baik ditinggalkan. Idza kanat sholatul imam adaan wal ma'mum qadaan. Contohnya seperti imamnya sholat pada waktunya, makmum itu sholat qada. Itu. Ya, antum sholat isya ada pada waktunya sekarang karena belum sholat isya, dan saya sholatnya qada duhur bermakmum ke antum. Boleh atau tidak? Boleh, cuma lebih baik ditinggalkan. Ya, tapi sah kalaupun dilakukan sah. Kemudian yang keenam, sholat jamaah dihukumi makruh. Apa? Yakni ketika imam sholat biasa, ya, tetapi imamnya itu imam yang fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar dan belum bertaubat. Dia pacaran dosa besar loh ya. Pacaran dosa besar, mabuk-mabukan minuman dosa besar, judi dosa besar, berzina dosa besar. Tapi dia malamnya mabuk, siangnya ngimami sholat gitu. Ya, di sana banyak sekali pemuda-pemuda hijrah tapi masih pacaran, ngimami sholat gitu. Maka sah sholatnya, tetapi makruh. Makruh lebih baik ditinggalkan. Mengurangi pahala. Jadi bukan menghilangkan keseluruhan, tapi mengurangi pahala. Nah, imam yang fasik itu nanti hukumnya makruh. Kalau ada ganti yang lebih baik, yang dia adil tidak fasik, ganti. Jangan itu, gitu ya. Ganti orang lain. Dan yang ketujuh, jamaah itu hukumnya haram. Haram terbagi menjadi dua, ada haram yang sah dan ada haram yang tidak sah. Contohnya haram yang sah itu apa? Ketika sholat berjamaah di tempat gosop. Gosop itu apa? Menguasai milik orang lain tanpa seizin. Contoh ini tanah milik Pak Haryanto, kita nggak izin umpamanya, dan kita nggak tahu kalau kita masuk di sini Pak Haryanto bakal ngizini atau tidak. Kita tidak mengetahui ridhonya gitu ya. Maka kita masuk, namanya gosop berarti. Gosop ya. Gosop hukumnya haram ya, nggak boleh. Ada pulpen, ini punya saya, ya. Dan saya umpama ke air, Kang Agung tiba-tiba ambil pulpen saya. Ambil aja untuk nulis gitu. Istilahnya minjem sebentar kan gitu, ya kan? Terus nggak diketahui, nggak izin ke saya, atau Kang Agung nggak tahu saya bakal ngizini atau enggak gitu. Setelah itu, saya pinjem pulpennya gitu. Saya bakal ngizini atau enggak tahu dia. Maka itu namanya gosop. Hukumnya haram. Kita sholat di satu ruangan, bukan masjid ya. Kalau masjid ada sarung mah udah diikhlaskan itu. Ada mukena sudah diikhlaskan. Ada sendal jepit sudah disediakan memang, maka halal. Kita di sholat di satu tempat milik orang, kita izin, Pak, ikut sholat Pak. Oh ya silakan gitu. Ada sarung, kita pakai. Si pemiliknya bakal ridho atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau kita yakin dia ridho, halal. Ya, masalahnya kita nggak izin, belum izin, atau kita nggak tahu dia bakal ridho atau enggak. Kita pakai sarung tersebut, maka sholatnya hukumnya haram. Gosop, haramnya gara-gara gosop ya, tapi sah ya. Haram tapi sah. Kita berwudu ya, mau sholat, kemudian di depan rumah itu ada keran, nggak tahu punya siapa, kita nggak kenal orangnya, tiba-tiba buka keran wudu di situ, nggak ada izin ya, nggak ada izin ke pemilik keran itu.
Dan kalaupun umpama orangnya keluar, kita bakal minta izin, tetapi nggak tahu dia bakal ngizini atau enggak, gitu ya. Maka ini disebut sebagai gosok. Maka sholat kita hukumnya haram. Haram tapi sah. Dan ada haram yang tidak sah, yaitu ketika urutan rukunnya imam dengan makmum berbeda. Imamnya sholat jenazah umpamanya, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, si makmumnya sholat duhur yang ada rukuk ada sujud. Atau imamnya sholat gerhana matahari, gerhana bulan, yang dalam satu rakaat ada 2 rukuk, ada 2 berdiri. Kita sholatnya biasa, maka itu hukumnya haram dan tidak sah. Itu hukum berjamaah. Kemudian sebelum kita ke syarat, ada satu tambahan lagi, lebih utama sholat berjamaah, afdaliyatul jamaah al-kathirah. Jamaah yang paling banyak orangnya, itulah yang lebih utama. Ya, di sini berjamaah 3 orang, terus di situ berjamaah 10 orang. Lebih baik ikut sini atau sana? Sana. Yang banyak orangnya itulah jamaah yang paling utama kita ikuti, ya. Nah, langsung aja ya tadi ya. Iya. Dan nanti kalau sudah ke belakang takutnya lupa. Silakan. Saya pernah mendengar pendapat ketika akan jamaah di tempat itu ada yang masih berjamaah, ada yang masih melakukan sholat berjamaah. Misalkan gini, ketika sholat zuhur sudah selesai, tapi ada yang masih sholat menyempurnakan, kalau sudah tinggal itu namanya masbuk. Ya, ada yang masbuk, maka kita sebaiknya menunggu dulu yang masbuk, baru kita melakukan kita banyakkan orang. Kita banyakkan orang berarti yang datang. Dari 2 lah. Oke, lebih dari 2. Oke. Nah, kalau kita ngelihat ada orang yang jamaah dan dia itu tinggal serokaat atau tinggal salam dan kita banyakkan, maka lebih baik biarkan dia beres baru kita buat jamaah baru. Lebih utama itu. Karena apa? Pahalanya akan lebih banyak karena kita berjamaah dari awal dibandingkan bermakmum kepada orang yang masbuk. Beda halnya kalau saya sendirian. Itu hukumnya berbeda. Atau misalkan mereka yang masih masbuk itu masih sholat, kita sudah mulai sholat. Jangan. Kita tunggu sampai dia beres baru kita buat jamaah baru. Enggak harus masbuk Pak ya. Jadi umpama si imam dan makmumnya itu tinggal salam dah tahiyat akhir, kita baru datang 10 orang gitu. Lebih baik ngikut imam itu semua 10 orang ini atau buat jamaah baru? Buat jamaah baru atau? Karena nunggu biarkan salam dulu mereka baru kita buat jamaah baru. Gitu. Kalau kita berbanyakan ya. Nah, kalau kita sendiri ya ikut langsung. Lebih dari 2 lah. Iya. Tadi dikatakan bahwa jamaah orang yang paling banyak itu yang paling utama dibanding jamaah yang sedikit. Tapi ada pengecualian di mana jamaah sedikit itu malah lebih utama dibandingkan jamaah yang banyak orangnya. Apa saja? Yang pertama, idza kanatil jamaah al-qalilah tata'attal bihi ya bihi. Ada masjid jami' besar, jamaahnya 100 orang. Di sini ada masjid kecil yang bukan jami', yang jamaahnya cuma 5 orang. Si imam dia itu kalau ikut jamaah masjid jami', di sini nggak akan ada yang sholat jamaah, mereka akan sholat masing-masing. Atau muazin, kalau di masjid ini nggak ada yang azan, dia malah pergi ke masjid jami', maka di sini nggak akan terjadi jamaah. Maka 1 orang ini lebih baik, lebih utama ikut jamaah yang sedikit orangnya. Supaya apa? Menjaga di sini tetap diadakan sholat jamaah.
Oke, maka di sini jamaah yang lebih sedikit itu lebih afdal baginya dibanding dia lari ke masjid jami'. Walaupun di sini banyak orangnya. Oke, satu pengecualian pertama. Pengecualian kedua, idza kana imamul jamaah al-katsirah fasiqan. Ini jamaah 5 orang di masjid kecil, masjid jamaahnya 100 orang. Si masjid yang kecil ini yang ngimami orangnya adil, bukan orang fasik. Fasik itu pelaku dosa besar, belum bertaubat, atau pelaku dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Ya, nah si imam yang ada di masjid kecil ini dia orangnya bukan pelaku dosa, bukan orang fasik, orang adil namanya. Sedangkan di masjid jami' walaupun 100-an orang yang berjamaah di sana, tapi imamnya orang fasik. Diketahui dia pacaran umpamanya. Maka lebih baik kita jamaah di mana? Masjid kecil. Walaupun cuma 5 orang. Gitu. Ketiga, idza kana imamul jamaah al-katsirah sahiba bid'atin la yukaffaru biha. Ketika imam di masjid jami' yang 100 orang tadi, imamnya berupa pelaku bid'ah. Yang mana bid'ahnya tidak dikafirkan. Ya, pembuat bid'ah, pelaku bid'ah yang bid'ahnya tidak dikafirkan. Contohnya seperti Rafidhi atau Mujassim. Mujassimah yaitu bertauhid, tetapi tauhidnya mujassimah, menjisimkan Allah. Allah tuh punya tangan, ngomong ya, Allah punya tangan, digambarkan tangan, gitulah. Maksudnya itu. Kalau ada orang imam di masjid jami' yang punya akidah, keyakinan Allah itu punya tangan, digambarkan tangannya, namanya adalah mujassimah, menjisimkan Tuhan, gitu. Itu tidak lebih utama dibanding sholat jamaah yang sedikit orangnya. Tetapi akidah daripada orang imam ini itu bagus, tidak menjisimkan Tuhan. Makanya ada tauhid aliran Asy'ari dan Maturidi yang mereka itu tidak menjisimkan Tuhan, melainkan mentakwil. Yadullah fawqa aydihim, tangan-tangan Allah di atas tangan Allah di atas tangan-tangan mereka gitu. Mereka enggak mengatakan tangan Allah, enggak. Tidak menafsiri tangan Allah, enggak disebut tangan tuh enggak. Tetapi apa? Ditakwil, namanya mengatakan kekuasaan Allah. Gitu ya. Karena apa? Kalau kita tidak mentakwil, kita artikan tekstual, nah berarti tangan Allah langsung kegambar tuh di otak manusia secara apa? Langsung, oh tangan gitu. Ya, makanya ditakwil. Ada juga dari Asy'ari Maturidi yang tidak mentakwil. Ya, jadi apa? Ya sudah, pokoknya gitu gitu. Tidak memaknai. Ada yang seperti itu. Nah, berikutnya yang keempat, idza kana imamul jamaah al-katsir mukhalifan lil madhhabi. Ketika imam di sholat jamaah yang banyak tidak sesuai dengan madhab orang ini. Ya, di masjid jami' tadi yang 100-an jamaahnya, imamnya itu bermadhab Hanafi umpamanya. Sedangkan dia satu orang ini madhabnya Syafi'i. Kalau dia sholat di masjid jami', dia bakal tidak seragam dengan mereka. Akhirnya apa? Sholat di masjid kecil yang imamnya sama-sama Syafi'i. Gitu ya. Istilah orang sekarang mah semanhaj gitu. Maka lebih baik sholat di jamaah yang sedikit. Yang kelima, sholat jamaah di jamaah yang sedikit itu lebih utama idza kana imamul jamaah al-katsirah sari al-qiraah wal ma'mum bati'an. Ketika di masjid jami'nya itu imamnya cepat banget bacaannya, sedangkan makmum bacaannya lambat, enggak pernah kekejar. Baru iya karena budua iya karena stain, imam udah ruku gitu. Ruku, maka dia si makmum yang lambat ini lebih baik sholat di jamaah yang sedikit tetapi bisa ngejar imam.
Daripada dia sholat di masjid yang jamaahnya banyak, tapi terus ketinggalan bacaan Fatihah, ketinggalan oleh imamnya, gitu ya. Jadi lebih baik apa? Sholat di masjid yang jamaahnya sedikit. Seandainya ini kita ada satu lingkungan, terus kita tahu nih di masjid itu, gitu ya, yang cuma ada satu masjid lagi kita ini. Kita tahu imamnya seperti itu, Ya. bacaannya cepat sekali. Terus kalau berjamaah di yang lain yang lebih lambat lah, yang sesuai lah katakan itu ya, mungkin jaraknya jauh atau ya susah lah gitu ya. Apakah lebih baik sholat sendiri saja atau gimana? Kalau bandingannya sholat sendiri mah lebih baik jamaah. Itu lebih baik jamaah ya, walaupun nggak kekejar. Lebih baik jamaah kalau bandingannya sholat sendiri. Tapi kalau dua jamaah, nah ini ngambil yang imam lambat. Jamaah dan jamaah ya. Jamaah dengan jamaah. Yang keenam, idza kanatil jamaah al-qalilah tusalli fi waqtil fadilah. Ada masjid jami' jamaahnya ratusan. Ada masjid kecil jamaahnya itu cuma 5 orang. Tetapi kalau kita nunggu jamaah di masjid jami' yang ratusan orangnya, sholat duhurnya itu jam 2. Boleh nggak sholat duhur jam 2 siang? Boleh. Tetapi di masjid kecil ini sholat duhurnya jam 12 pas. Masuk waktu sholat langsung mereka jamaah. Maka kita lebih baik sholat di mana? Di masjid kecil yang sholatnya itu tepat waktu, dibanding tadi sholat masjid jami' ratusan orang tapi dilakukan jam 2 molor. Di Jawa Tengah daerah Boyolali ke sana Salatiga itu sholat asarnya jam 4 Pak, walaupun saya juga sama itu. Walaupun asarnya itu jam setengah 4 atau jam 3, tetap sholat asar jam 4. Alasannya nunggu orang-orang pulang dari sawah. Pertanian ya? Pertanian. Sampai sekarang masih ada. Nah, maka lebih baik apakah sholat jamak di masjid jami' atau sholat di masjid kecil yang jam 3 asar langsung sholat? Ya lebih baik di sini. Walaupun nanti ketika sholat jam 4 itu Pak, banyak sekali orang yang ikut sholat di sana. Jadi lebih baik sholat di masjid kecil yang tepat waktu. Nggak tahu di Bandung ada gitu Pak? Ya, ini belum pernah ya. Ya dari saya juga sama, karena banyak kan petani, jadi nunggunya kalau orang kerja di pertanian kan biasanya paling jam 4. Jam 4, setengah 5 gitu. Masih ada sekarang. Masih. Jadi karena udah kebiasaan gitu. Kalau saya pas pulang udah masuk dari kalau jam 3:04 itu udah asar, nggak ada azan gitu. Jam 4 gitu. udah kebiasaan dari itu. Gitu. Tapi tetap sah ya, salat mereka jam 4 itu sah. Nah, terus yang terakhir kita di sholat di jamaah yang sedikit itu malah lebih utama. Idza kanatil jamaah al-qalilah tusalli fi ardin la syubhata fiha. Sholat jami' yang ratusan orang tetapi tanahnya disengketakan, dipersengketakan tanahnya. Tetapi kalau di masjid yang kecil jamaah cuma 5 orang, tanahnya itu murni 100% wakaf, nggak ada persengketaan. Lebih baik sholat di masjid kecil tadi. Nah, ini Agung Raya kan Agung Raya. Bandung Raya. Itu kan dari Robah misalnya, tapi kan diambil alih sama akibat. Nah itu gimana itu? Sengketa berarti. Ya, pengelolaannya sekarang diambil akibat dari wakaf kan ini. Gini, itu tanahnya itu kan asli wakaf, tidak diusik Pak, hanya pengelolaan saja. Dikelola oleh ahli waris atau oleh pemerintah Kota Bandung. Ya, tadinya kan di Pemprov itu kan. Iya. Saya kemarin bahasnya Iya, diambil. sama akibat yang
Berarti itu bukan dipersengketakan. Yang dimaksud dipersengketakan tuh tanahnya ini wakaf atau tidak. Kalau ini 100% wakaf gitu. Nah, atau bangunan-bangunannya itu dibangunnya dengan uang yang syubhat. Di sini 100% swadaya. Hal-hal 100%. Kalau yang jamek syubhat, maka lebih baik sholat di yang sedikit. Sedikit jamaahnya. Tapi 100% halal. Gitu. Sekarang ayo kita baca sholat jamaah. Kang Agung mantap pisan. Baca bismillah. 48. Jamaah. Jamaah menurut bahasa artinya golongan, sedangkan jamaah menurut istilah syarat. Artinya menyambungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Hukum sholat jamaah diperinci sebagai berikut. Fardu ain seperti jamaah dalam sholat Jumat. Fardu kifayah seperti jamaah dalam sholat fardu bagi laki-laki merdeka yang mukim. Sunnah seperti jamaah dalam sholat jenazah dan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Mubah seperti jamaah dalam sholat rawatib dan sholat tasbih. Makruh seperti orang yang mengerjakan sholat pada waktunya bermakmum kepada orang yang sholat di luar waktunya atau sebaliknya. Haram dilarang seperti sholat yang berbeda tata caranya, misalnya orang yang sholat subuh berjamaah dengan imam yang sholat gerhana. Terus itu sudah dijelaskan. Sekarang syarat. Yang uzur enggak, setelah uzur apa? Uzur sholat jamaah dan Jumat. Oke, setelah itu apa? Kita ke syaratnya dulu. Sholat jamaah. Syarat sholat jamaah jumlahnya ada 13. Ya. Yaitu 1. Makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal. Bentar. Syarat sholat berjamaah ada 13. Harus terpenuhi semua. Kalau salah satu tidak terpenuhi, nggak sah sholatnya makmum. Yang pertama apa? Si makmum tidak mengetahui bahwa imam batal sholatnya. Contoh, saya tadi sholat sebagai imam, antum sebagai makmum. Antum sebagai makmum melihat telapak kaki saya ternyata ketempel sama kotoran cicak. Orang yang sholat, badannya, bajunya ketempel sama najis, kan batal sholatnya. Tapi saya nggak ngerasa, saya nggak tahu, saya nggak melihat. Yang ngelihat antum sebagai makmum. Berarti makmum itu meyakini kalau sholat saya batal. Antum nggak boleh makmum. Walaupun di tengah-tengah sholat, loh, kok ada kotoran cicaknya? Antum harus mufarokoh, niat memisah diri dari jamaah. Kalau nggak mufarokoh, antum lanjut ikut saya, batal sholatnya. Kalau kita sebagai makmum menganggap itu batal, karena misalkan itu batal, tapi beliau imam tidak mengetahui kalau di kakinya ada kotoran. Kan berarti antum tahu kalau sholat imam batal, walaupun imam saat itu nggak batal karena apa? Nggak tahu gitu. Nanti ketika dia salam, kemudian ngelihat, ya tetap ngulang sholat. Ya, jadi ini berhubungannya dengan keyakinan. Si makmum meyakini kalau sholatnya imam batal saat itu. Maka antum sebagai makmum harus mufarokoh, memisah diri dari jamaah. Atau pembatalan yang lain, contohnya antum bermadhab Syafi'i yang mengatakan bersentuhan kulit laki perempuan suami istri batal wudhu. Imamnya
bermadhab Maliki atau Hanafi atau Hambali yang meyakini bersentuhan kulit laki perempuan suami istri tidak batal wudhu. Si imam yang Hanafi keluar dari rumah salim sama istrinya, dicium tangan, kulit ya, kulit ketemu kulit, antum ngelihat loh itu imam saya batal wudhunya, langsung imami, antum sebagai makmum Syafi'i nggak boleh ikut karena meyakini kalau sholatnya imam batal. Oke? Atau dengan contoh lain, ada imam yang bermadhab Maliki, ketika sholat baca Fatihah dia tidak membaca basmalah, nggak baca ya, walaupun sir nggak baca sama sekali, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Madhab Syafi'i, makmum yang Syafi'i madhabnya meyakini orang yang baca Fatihah dalam sholat kok nggak baca basmalah, nggak sah Fatihahnya. Fatihah tidak sah, maka sholat pun tidak sah. Maka makmum yang Syafi'i batal sholatnya, kecuali kalau mufaraqah. Kecuali nanti kalau imamnya baca bismillah siron, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini jelas sah, karena si imam baca basmalah walaupun secara sir itu lirih gitu. Nah. Dasarnya itu seperti imam yang bacanya nggak tahu dia baca tapi kayak sir gitu ya, ngasih tanum alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ragu tanya aja, tadi baca basmalah enggak ya? Tapi kalau di ragu, sah, gitu ya? aman. Tapi kebanyakan di Indonesia baca walaupun hanya sir ya, tetap membaca. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, makmum tidak meyakini sholat imam batal. Makmum kalau tadi itu mengetahui sholatnya imam itu batal. Kalau yang kedua tidak meyakini kalau sholatnya imam itu batal. Beda ya. Kalau yang pertama mengetahui berarti ngelihat secara langsung atau dari kabar orang lain yang bisa dipercaya. Kalau yang kedua enggak yakin sholatnya imam itu batal. Ya, beda lah ya. Contohnya apa? Seperti si imamnya itu ternyata bertayamum ya, bertayamum sedangkan dia itu orang mukim bukan musafir. Orang ada di rumah tapi nggak punya air, kan boleh tayamum nggak ada air, maka tayamumnya orang ada di rumah itu nanti harus mengqadha sholatnya. Nah contohnya seperti itu. Terus yang ketiga, makmum tidak meyakini sholatnya imam wajib diqadha. Nggak meyakini sholatnya imam harus diqadha. Contohnya apa? Umpama si imamnya itu apa umpamanya beser pipis umpamanya. Nah orang yang beser pipis nanti sholatnya harus diqadha, atau dia itu istihadhah yang harus mengqadha sholatnya, atau tayamum tadi yang harus mengqadha sholatnya. Nah maka kalau si makmum dia itu meyakini bahwa sholatnya imam harus diqadha, maka si makmum tersebut tidak boleh bermakmum kepada imam itu. Nah terus keempat, imam tidak menjadi makmum dari orang lain. Imam itu bukan statusnya tidak sebagai makmum, ya. Imam statusnya tidak sebagai makmum, dan ini pernah kejadian. Saya ngelihat di depan mata saya, teman saya sendiri, ya. Ada yang namanya Abdul Muhid, saya bermakmum kepada Alan. Nah, teman saya Imam Alan, saya makmumnya. Terus Abdul Muhid ini teman saya masbuk, ya. Masbuk. Abdul Muhid saat itu statusnya masih menjadi makmum. Abdul Muhid saat itu statusnya masih menjadi makmum kepada Alan, tetapi datang orang Sri Lanka namanya Abdul Bari. Abdul Bari ini bermakmumnya ke
muhit, bukan ke alam. Jadi Abdul Bari ini bermakmum kepada muhit yang statusnya sebagai makmum. Jadi sholatnya belum sampai salam. belum, masih bermakmum si Abdul Muhit ini. Belum salam. Belum salam. Atau imam yang pertama itu belum salam. Jadi kalau selama imam pertama belum salam, Abdul Muhit statusnya sebagai makmum, gitu ya. Nah, ini berarti syarat yang berikutnya apa? Imamnya itu tidak statusnya adalah makmum. Kalau ternyata imam berstatus sebagai makmum, dia dijadikan imam, itu tidak sah. Oke, berikutnya. Kelima, imam tidak umi, tidak bisa atau tidak baik bacaan Fatihah. Imam nggak boleh umi. Imam itu tidak boleh bacaan Fatihahnya itu tidak fasih. Maksud daripada bacaan tidak fasih adalah bacaan Fatihah yang bisa merubah makna. Contohnya an'amta alaihim, dia membaca an'amtu alaihim atau an'amti alaihim. Ini merubah makna. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dibacanya waladallin atau walassalin. Merubah makna. Maka tidak diperbolehkan ini orang menjadi imam. Kecuali ketika makmumnya sama-sama nggak bisa. Gitu ya. Sama-sama tidak bisa maka sah. Tapi kalau makmumnya qori itu bisa baca Fatihah dengan benar tanpa ada kesalahan, tidak merubah makna, maka si makmum yang qori tadi yang bisa baca Fatihah dengan baik tidak boleh bermakmum kepada imam yang tidak fasih bacaan Fatihah. Itu makanya ayo kita tahsin agar apa? Kita ketika menjadi imam itu sah. Nah, kalau dalam kondisi itu berarti kita harus mencari kita menjadi makmum aja. Dalam kondisi kita nggak benar Fatihahnya, kita jadi makmum. Imamnya, kita tahu nih di masjid itu imamnya misalkan Fatihahnya nggak benar. Kita bisa baca Fatihah dengan benar. Cari orang lain. Cari masjid lain. Nah, kalau enggak adakan tahsin di masjid itu, biar bareng-bareng sama-sama kita belajar gitu. Tahsin Fatihah dulu aja. Jadi rukun-rukun sholat itu ditahsin. Nah, masalahnya kalau orang sudah ngaku sebagai ajengan mau tahsin bareng rakyat jelata kan. Kalau misalkan udah sepuh, dia kebetulan pemilik ya, ahli waris. Caranya sholat itu didirikan oleh keluarganya. Ada yang begitu kan? Ada. Makanya kita ketika orang ketika mudanya bagus fasih bacaan Qur'annya, Fatihahnya fasih, tapi kalau udah sepuh udah belepotan, maka dia harus diganti. Karena ketokohannya itu jadi nggak ada. Sekarang diubah ya, Walau dia nggak jadi DKM nggak apa-apa, biarkan dia ngelola masjid, biarkan, asalkan jangan ngimam, gitu. Jadi kita ngomong apa adanya, baik-baik saja, gitu ya. Kita nasihati aja. Nah, terus. Keenam, orang laki-laki atau banci tidak boleh bermakmum pada wanita atau banci. Imam makmum ketika berhubungan dengan jenis kelamin maka terbagi menjadi 9. Ya, ada 9. Ini ada isinya nggak? Ada. Atau itu yang ini aja ya. Imam makmum laki bermakmum, ini imam ya. Ini imam, ini makmum. Laki bermakmum kepada laki. Laki bermakmum kepada banci. Laki bermakmum kepada perempuan.
banci di sini sesuai dengan definisi syariat, yakni semua orang yang memiliki dua alat kelamin, yang satu menyerupai milik laki-laki, satu menyerupai milik perempuan. Atau orang yang memiliki hanya satu alat kelamin yang tidak menyerupai milik laki-laki ataupun perempuan. Itu disebutnya adalah banci. Dengan definisi syariat itulah ya. Banci original. Banci original. Banci iya asli. Kalau sekarang orang-orang banci saat ini mereka laki, tetapi dia berlagak, bergaya seperti perempuan, maka hukumnya laki-laki. Atau laki-laki yang dia transvaginal, sehingga diubah zakarnya menjadi farji, maka dia hukumnya adalah laki-laki. Oh, dia tetap laki-laki. Tetap. Enggak, banci hukum syariatnya definisinya ya tadi. Kalau yang operasi itu Bukan banci. Dia hukumnya laki-laki. Nanti ketika sholat ya hukum laki-laki. Ketika dia meninggal ya diperlakukan seperti laki. Auratnya seperti laki-laki. Gitu ya. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Ya. Oh, kebalik saya berarti. Ini imam berarti ya. Laki-laki bermakmum. Ini berarti makmum. Astagfirullah. Makmum. Ini imam. Ya. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Laki-laki bermakmum kepada banci. Laki-laki bermakmum kepada perempuan. Kemudian banci bermakmum kepada laki, bermakmum kepada banci, dan kepada perempuan. Terus perempuan bermakmum kepada laki, bermakmum kepada banci, dan bermakmum kepada perempuan. 9 ya, 3 kali 3. Yang sah dari 9 ini untuk berimam makmum 5. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki sah. Ya. Kemudian banci bermakmum kepada laki-laki sah. Banci bermakmum kepada banci enggak. Perempuan bermakmum kepada laki-laki sah. Perempuan bermakmum kepada banci sah. Sah. Perempuan bermakmum kepada perempuan sah. Yang sah berarti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang tidak sah, laki-laki bermakmum kepada banci enggak sah. Kenapa? Karena banci itu memungkinkan laki-laki, memungkinkan perempuan. Iya kalau dia laki, kalau perempuan. Nah masih diragukan, maka tidak sah sholatnya orang yang ragu. Laki-laki bermakmum kepada imam yang perempuan, jelas tidak sah. Banci bermakmum kepada banci enggak sah juga. Kenapa? Karena memungkinkan banci di sini perempuan, banci di sini laki-laki. Maka tidak sah. Banci bermakmum kepada perempuan tidak sah karena memungkinkan banci di sini laki dan ini bermakmum ke perempuan. Ya, jadi 4. 1, 2, 3, 4. Dari 9 gambaran imam makmum ini yang sah 5, yang tidak sah ada 4. Ya, maka di situ disyaratkan si laki-laki tidak boleh bermakmum kepada banci dan juga perempuan. Nah, oke, lanjut. 7. Posisi makmum tidak boleh lebih depan dari imam kecuali dalam salat tartil, Khauf. salat dalam peperangan. Ya. Makmum dia tidak boleh lebih depan daripada imam. Posisi berdirinya itu si makmum nggak boleh lebih depan daripada imam. Ini jumhur ya, mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan ada seperti ini. Ketika kita akan sholat berjamaah Jumat,
ternyata penuh. Katanya diperbolehkan nih, yang kita kalau ketinggalan gitu ya, yang penuh tadi, kita sholat di depan dijajar dengan imam gitu. Karena kan biasa kalau di imam itu kiri kanannya masih ada space. Iya. Apa betul? Kalau sejajar masih boleh. Sejajar masih boleh, tapi kalau sudah lebih depan dari imam enggak boleh, kecuali dalam mazhab Maliki. Maliki memperbolehkan makmum lebih depan daripada imam. Mazhab Maliki. Dalam kondisi apapun. Kondisi apapun, enggak ada pengecualian. Dalam kondisi aman sadar boleh makmum lebih depan daripada imam. Tapi kalau 3 madhab jumhur enggak boleh. Makmum harus belakang imam. Sejajar masih makruh, masih sah tetapi hukumnya makruh. Oke, lanjut. Oh, gini. Hitungan sejajarnya itu sejajar dengan imam, itu apa yang dihitung? Kan kadang imamnya kurus, si makmum perutnya gede ya, lebih maju. Gimana itu? Yang dimaksud sejajar, enggak lebih depan dari imam itu apanya? Mata kaki. Hitungannya adalah mata kaki. Walaupun telapak kaki, jari-jari kakinya makmum lebih depan jauh daripada imam, enggak masalah. Yang penting mata kakinya sejajar. Gitu ya. Itu kalau orang berdiri. Kalau orang berdiri itu mata kaki. Kalau orangnya duduk, maka ajuz itu bokong, pantat. Tidak lebih depan daripada imam. Walaupun kakinya makmum nanti si dengkulnya lebih maju, tidak masalah. Kalau orangnya tiduran miring, tidur miring, imamnya tidur miring, makmum tidur miring, apanya? Sama pantatnya. Bisa kan sholat miring? Bisa toh, kan sakit, orang sakit. Oh iya, sakit dari imam, makmumnya juga sakit. Sakit semuanya. Nah, fardiyah, fikih fardiyah itu fikih umpama. Belum pernah kejadian ya? Belum pernah. Yang pernah kejadian itu Rasul ngimami dalam keadaan duduk. Rasul sakit, maradul maut, sakit yang menjadikan Rasul wafat itu, Rasul kemudian karena nggak kuat untuk berdiri, Rasul tetap di kamarnya, di hujrahnya, memanggil Abu Bakar agar Abu Bakar mengimami para sahabat. Akhirnya Abu Bakar maju jadi imam, dapat sekian rakaat, terus Rasul agak enakan, terus berdiri, sholat jamaah, jadi makmum. Sambil duduk Rasul itu, nggak kuat berdiri kan, nah sholatnya sambil duduk, jadi makmum Rasul. Abu Bakar ngerasa loh, Rasul kok datang gitu. Akhirnya Abu Bakar mundur. Abu Bakar mundur jadi makmum, Rasul menjadi imamnya. Boleh atau tidak ya boleh. Rasul ngimami sambil duduk, para sahabat itu tetap berdiri. Kan boleh. Kalau sampai tidur miring belum ada ceritanya. Oke, lanjut. Ke-8, makmum mengetahui gerakan-gerakan imam. Ini syarat. Makmum itu harus wajib tahu gerakan imam. Imam sekarang lagi ngapain, ruku harus tahu. Imam sujud harus tahu. I'tidal harus tahu. Taunya makmum kepada imamnya itu, taunya itu boleh dengan melihat makmum secara langsung. Melihat imam secara langsung. Makmum tahu gerakan imam dengan cara ngelihat secara langsung imamnya, seperti antum tadi. Jadi makmum, saya imamnya, langsung ngelihat Atau si makmum tidak melihat imam secara langsung, melainkan melalui makmum yang melihat imam. Nyambung berarti. Nyambung itu. Bapak di masjid itu kiblat. Ini tembok, ini full. Ya. Kemudian di situ di belakang itu nggak ada temboknya, tapi jamaah sampai sono ujung. Jamaah yang ada di luar ruangan ini melihat imam? Tidak. Tetapi melihat makmum, yang makmum itu melihat imam.
maka masih boleh. Monitor gimana Ustaz? Sama, berarti mengetahui. Jangan orang monitor ya. Mm-mm. Istiqlal gitu kan ya. Ya, Ada banyak sekat-sekat. yang penting mengetahui dengan cara ngelihat imam langsung atau ngelihat makmum yang melihat imam atau dengan mendengar suara. Nah, sekarang Istiqlal selain ada monitor, ada mic. Nah, ada mikrofon yang bisa menyambungkan suara tersebut ke seluruh jamaah. Yang penting mengetahui keadaan imam sekarang lagi ngapain. Yang tidak sah itu jamaahnya ibu-ibu biasanya. Jamaahnya ibu-ibu, para perempuan yang imamnya tidak pakai mikrofon sama sekali. Sedangkan imamnya suaranya lirih banget. Ibu-ibu ketutup satir full, tidak ada yang bisa ngelihat makmum atau imam. Akhirnya apa? Tebak-tebakan. Dan ini kejadian di jamaah saya di Ahmad Yani, ada Masjid Al-Khaidir namanya, perumahan apa? Puri. Namanya Masjid Al-Khaidir, seperti itu. Imamnya itu apa? Lirih suaranya, nggak pakai mic. Si ibu-ibu bingung lah, terus ini imam lagi ngapain? Nah, akhirnya tebak-tebakan, udah sujud rukuk gitu. Padahal nggak tahu posisi imam saat ini ngapa. Nah, ini nggak sah sholat mereka. Jamaahnya tidak sah. Kalau terjadi seperti itu, langsung mufarokoh. Niat misah dari jamaah. Kalau tidak, ya batal sholatnya. Oke. Terus. Kesembilan, imam dan makmum berada dalam satu masjid atau di dalam jarak yang tidak melebihi 300 dirok. Selama imam dan makmum berada di satu masjid, maka sah salat mereka. Ini masjid nih, gede, ya. Walaupun masjidnya sekilo, jarak antara imam